Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Selamat datang, selamat hari Minggu untuk seluruh sidang jemaat Tuhan dan Bapak hamba Tuhan. Kita bersuka cita, hari ini Tuhan boleh tibakan kita kembali di rumahnya yang kudus ini. Kita boleh bersekutu, bersuka cita bersama. Sambil menunggu saudara seiman kita dalam perjalanan, mari kita angkat pujian sukacita kita. Hari ini kurasa bahagia. Haleluya. Katakan kita berbahagia. Hari ini kurasa bahagia. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi dan selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan GPI Sidang Bogor. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kembali kesempatan untuk bersekutu dengan umat-umat Tuhan, dengan sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau meninggikan Tuhan. Kita siapkan ya hati kita 2 jam ke depan kita terfokus kepada hadirat Tuhan. Kita terfokus untuk menyatakan Tuhan baik, Tuhan berkuasa, Tuhan Engkau kami muliakan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kita mau datang membawa pujian bagi Tuhan. Kita katakan kami datang bawa pujian. Semua jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita semua datang membawa
puji-pujian kita yang termanis bagi Allah kita. Mari kita satukan suara, satukan hati. Kita sembah Dia. Kita agungkan Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Bersama-sama kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak katakan kembali, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak katakan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Haleluya. Mari satu suara kita katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Kembali katakan Gloria. Amin. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Amin. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak kita muliakan. Kita mau katakan, You give me glory, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise for Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for You that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Gloria. We give You glory, we give You honor for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Sama-sama. Mari hadirat-Mu datang, kemuliaan-Mu ditinggikan di atas segalanya. Hadirlah Tuhan. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kita bangkit berdiri. Gloria, kemuliaan bagi Tuhan. Saya rasa dan saya mengimani bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Yang percaya dengan imannya maka terjadi seperti iman kita. Bapak Ibu yang terkasih,
Begitu banyak persoalan hidup kita. Tapi ada satu yang harus selalu kita ingat. Ada satu yang utama. Yesus yang utama di hidup kita. Meskipun banyak orang meninggalkan kita. Banyak orang yang menyakiti hati kita. Banyak orang yang melukai perasaan kita. Tapi kita satu ingat. Ada Yesus yang selalu setia. Ialah yang terutama di hidup kita. Mari sampaikan kepada Tuhan pengagunganmu. Haleluya Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Sama-sama haleluya. 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 Saya mencintai Yesus. Haleluya. 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 Saya mencintai Yesus. Nyatakan komitmen kita kepada Tuhan. Nyatakan penyerahan dirimu kepada Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini. Yes. Meninggikan. Dengarlah Tuhan. Dengarlah Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. 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 Kami mencintai Yesus. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap cinta Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengar Bapa pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami akan cinta Yesus. Saya mencinta. Perdengarkan kembali kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mencintai. Mari bersatu hati masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Semua jemaat saya persilahkan untuk duduk kembali. Kuasa Yesus, kuasa darahnya. Darahnya yang berkuasa itu akan kita rasakan hari ini.
kita akan mau mengambil senjata Allah. Sebab ia akan memperlengkapi kita dengan kuat kuasanya. Kita mau bersorak-sorak Bapak Ibu. Kita mau bersorak-sorai. Kita akan injak-injak setiap iblis-iblis persoalan. Kita akan injak-injak setiap iblis-iblis yang akan mengganggu hidup kita. Sebab Tuhan memberikan kuasanya atas kita. Kita katakan iblis kau hancur di bawah kaki kami. Dengan penuh iman katakan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Katakan, ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Apa? Akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama. Katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Semua saya jemput untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kuasa-Mu bagi mulut kami. Kami akan mampu mengalahkan iblis-iblis persoalan. Sama-sama ya kita katakan firman-Mu. Firman-Mu, kebenaran-Mu. Apa? Itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindungan. Yes, kami tahu. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Bapak-bapak, yes, nama-Mu kami kan menang. Kemenanganku. Ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Mari injak, akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Katakan kembali, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama. Mari injak, akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama. Belum semua menginjak-injak iblis. Belum semua menginjak-injak kuasa iblis. Sama-sama ya, kita mau katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Mana injak? Akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Katakan kembali. Oh, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sekali lagi ya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Katakan, oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Kita akan mampu menginjak-injak. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Kuasa iblis apapun tak akan bisa menyentuh hidup kita. Kalaupun Tuhan izinkan ada persoalan, kalaupun Tuhan izinkan ada badai, yang mau kita imani bahwa Tuhan akan senantiasa bersama-sama kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh, tapi Tuhan akan angkat kita. Kita mau menyerahkan ibadah ini ke dalam Tuhan. Biar ibadah ini menyenangkan baginya. Biar ibadah ini menyukakan bagi Tuhan.
puji-pujian kita berkenan bagi namanya. Firman Tuhan yang disampaikan berkenan bagi namanya menjadi kekuatan di hidup kita. Saya mau mengundang kesediaan Ibu Siahaan di tengah-tengah kita untuk berdoa. Mendoakan ibadah ini. Ibadah ini biarlah menyenangkan hatimu ya Tuhan. Tak pernah tersembunyi kuasa Allah. Ia akan kita rasakan hari ini. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau yang lain ditolak, saya juga. Dengan iman percayamu katakan, tanda terbuka bahulah. Mari tunggu waktu Tuhan terjadi bagimu. Tak tersembunyi kuasa Allah, kuasa Allah. Amin. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah
Kiranya kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, bersama-sama kita, mengurapi kita, menuntun ibadah ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau dengarkan kesaksian pujian dari kaum Bapak dan kaum Ibu. Kembali kita menyatakan kuasa Allah hebat, kuasa Allah hebat, sebab itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah kenakanlah setiap senjata Allah untuk mengalahkan setiap iblis persoalan. Kita mau katakan ada kuasa dalam darahnya. Saya undang kaum bapak, kaum ibu untuk bernyanyi di depan, bersaksi. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan. Kau teguhkan hatiku.
dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Puji Tuhan. Biar kiranya kesaksian pujian yang disampaikan oleh kaum bapak dan kaum ibu sampai di pendengarannya Tuhan, sampai di hati Bapa, dan Tuhan Yesus bersuka cita menyaksikan umat-umatnya bersatu menyaksikan pujian. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kalau manusia di sekitar kita ada yang sering mematah-matahkan hati kita, menyakiti hati kita. Tapi ada satu sobat kita yang sangat setia, gak pernah dia akan mematahkan hati kita, tidak pernah dia akan menyakiti hati kita. Dia adalah Yesus Juru Selamat kita. Haleluya. Kita hari ini saya mau buka ruang kesaksian buat seluruh jemaat Tuhan yang mau bercerita, yang mau menyaksikan kepada sobat kita yang setia. Kita katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, men. Tak pernah dia tinggalkan diriku, walaupun susah
Ada lagi mungkin yang mau bersaksi? Baik, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita juga mau berjuang ya di dalam doa. Kalau di sana Bapak Pendeta akan berjuang untuk memperjuangkan hak-haknya, keadilan seadil-adilnya. Dan kita di sini juga turut bersama sehati untuk berjuang di dalam doa. Kita mau sepakat berdoa supaya setiap pimpinan di sana yang mengambil keputusan boleh Tuhan gerakkan hatinya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau memberi kepada Tuhan sambil mengingat-ingat berkat Tuhan. Kalau kita flashback ke belakang, begitu banyak berkat Tuhan, begitu banyak yang Tuhan telah beri bagi kita. Maka kita memberi sambil mengingat-ingat kebaikan Tuhan, sambil menghitung-hitung berkat Tuhan. Katakan, berkat Tuhan, mari hitunglah. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Amin. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kembali katakan, bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, mari hitung Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Amin. Berkat Tuhan mari hitung-hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh Amin. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Kiranya persembahan ini menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan lewat hambanya Bapak Gembala kita di tengah-tengah kita. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Saya persilahkan semua jemaat Tuhan untuk membuka hatinya, membuka bejana hatinya. Biar semua firman Tuhan yang diperdengarkan hari ini menumbuhkan setiap iman percaya kita, menguatkan kita bahwa Tuhan tak akan pernah jauh dari kita. Kita mau katakan, bagaikan bejana yang siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan jadikan kuat, dalam rumahmu, ini
seperti Yesus. Kami mau disempurnakan selalu dalam segala jalan kami. Dalam setiap jam memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama-Mu. Jemaat Tuhan silakan duduk. Haleluya, shalom. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik. Setiap hari Dia baik. Kosong pun dompet kita Dia baik. Amin. Jadi ada masalah pun baik. Kita baik-baik naik motor pelan-pelan ditabrak, disenggol. Kita harus katakan Tuhan baik. Kita udah baik-baik bantu orang, kita ditipu orang, kita harus bilang Tuhan baik. Gitu saudara-saudara, karena kita tidak bisa berharap kepada dunia ini. Kita selalu berkata bahwa saya melakukan yang baik, saya harus terima yang baik. Jangan pernah kita berharap kepada dunia ini. Karena semua yang kita harap dari manusia itu akan kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan membuat dia melakukan kebaikan kepada kita. Tuhan yang membuat kita juga melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Sehingga perbuatan yang baik yang kita terima atau perbuatan yang baik yang kita lakukan itu bukan karena mereka kasihan kepada kita, kita kasihan kepada mereka. Tetapi karena Tuhan menggerakkan hati kita. Dia memiliki kasih dan dia akan membuat kita bisa mengasihi orang lain. Saudara-saudara, tadi kesaksian bahwa Bapak Pendeta Raminton Sitinjak di pekerjaannya diberhentikan karena diduga melakukan kesalahan-kesalahan yang dianggap merugikan perusahaan seperti itu. Kita percaya bahwa baik-baik saja kita kerja ada orang cari salah. Saya kerja bertahun-tahun, setiap naik gaji selalu dapat teguran supaya kalau naik gaji ditegur dapat surat itu tidak naik gaji selama 3 bulan gitu. Setiap naik gaji 500 ribu, 700 ribu setahun sekali. Naik gaji terus seperti itu saya selalu teguran. 1 minggu sebelum naik gaji selalu dapat teguran. Supaya apa? Supaya kita nggak naik gaji selama 1 tahun full seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara kita percaya bahwa dalam segala keadaan Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Meskipun dalam kesulitan Tuhan selalu ada. Karena itu Bapak Ibu kita akan belajar sama-sama sebenarnya apa yang baik dan tidak baik. Yang boleh kita makan sebagai orang yang percaya. Alkitab mau mengajar kita tentang semua yang bisa kita makan. Jadi sebenarnya kita boleh makan gak ini dan tidak boleh makan. Mari kita buka firman Tuhan di Imamat 11. Imamat 11 ayatnya yang ke-1. Sampai ke-7. Lalu nanti saya akan bacakan selanjutnya ayat 44 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Ayat pertama Imamat 11 ayatnya yang pertama sampai ke-7. Perikopnya binatang yang haram dan yang tidak haram. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun katanya kepada mereka. Katakanlah kepada orang Israel beginilah. Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan. Dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah, unta. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci karena memang memamah biak
tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Ayatnya yang ke-44 sampai ke-47. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang menuntun. Sebab akulah Tuhan Allah yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tidak baca ayat ini begitu panjang, tetapi ayat ini ingin menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa ada makanan yang boleh kita makan. Kalau tadi ditulis binatang begitu ya, kalau bahasa halusnya hewan gitu. Karena sebagai pendeta saya pun profesinya sebagai dokter hewan gitu, bukan dokter binatang gitu ya. Jadi hewan yang boleh dimakan itu apa saja. Hewan yang tidak boleh dimakan itu apa saja. Firman Tuhan tadi menjelaskan bahwa binatang yang boleh dimakan, yang tidak boleh dimakan itu babi. Cipina, pinahan. Nama miak-miaki katanya orang Batak seperti itu. Unta, kelinci dan pelanduk. Kalau hewan yang tidak boleh dimakan lagi, belut, licin-licin dia. Lele, kepiting, udang, cumi-cumi, dan semua hewan laut tanpa sisik dan sirip. Burung elang, burung nasar, burung hantu, burung camar, burung bangkai, burung gagak, dan kelelawar. Lalu serangga, belalang, kumbang, lalat, kecoa, dan serangga-serangga lainnya. Ya kan, pernah lihat serangga kecoa digoreng, dimakan katanya lezat. Tapi Alkitab katakan makanan itu tidak boleh. Lalu binatang yang merayap. Tikus. Dibakar itu tikus, enak kan? Ular. Tokek. Cecak dan sejenisnya yang melata. Waktu saya 11 tahun bekerja di satu pulau, kami kadang bosan makan daging, ya kan? Bosan makan daging, saudara. Kami bosan makan yang enak. Jadi kami makan apa itu? Lizard namanya. Apa sih bahasa Indonesianya? Lizard. Biawak. Di hutan itu kami makan, saudara. Kalau Alkitab yang berkaki empat katanya ya kan. Berkaki empat. Semua bisa kita makan. Kecuali kaki meja katanya gitu ya kan. Semua katanya. Iya. Dan hari ini kita belajar bahwa apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Ternyata babi gak boleh dimakan, saudara. Gak tahu suka apa tidak suka, sebagai orang yang percaya, saya percaya bahwa Alkitab ini benar. Haleluya. Iya, perjanjian lama mencatat bahwa babi tidak boleh dimakan. Ular tidak boleh dimakan. Tikus tidak boleh dimakan. Kecoa, serangga. Digoreng, digongseng itu enak. Pakai kelapa, ya kan. Biar agak gurih. Kasih agak gula sedikit. Pakai sasa gak mak? Gak usah, gula saja katanya ya kan. Biar gurih juga. Nah, kita belajar tentang judulnya. Yang pertama. Saudara-saudara, judul dari firman Tuhan hari ini adalah makanan dan kekudusan. Makanan dan kekudusan. Sama-sama katakan makanan dan kekudusan. 1, 2, 3. Makanan dan kekudusan. Apa yang masuk ke dalam mulut kita itu adalah gambaran dari diri kita sendiri. Sehingga saya pernah ada dengar quotes. You are what you eat, katanya begitu. Kamu adalah apa yang kamu makan. Nah,
Makanan dan kekudusan. Menjaga tubuh sebagai bait Allah. Alkitab mau menjelaskan bahwa prinsip kekudusan dalam makanan itu dalam Imamat 11, kamu tidak boleh makan babi, kamu tidak boleh makan ular, kamu tidak boleh makan belut, kamu tidak boleh makan yang bersisik yang di air itu. Makan cumi gitu ya, atau sejenisnya. Prinsip kekudusan dalam makanan, dalam Imamat 11 tadi dikatakan Tuhan memberikan daftar makanan haram kepada bangsa Israel untuk mengajarkan kekudusan dan ketaatan. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, Imamat 11 menekankan bahwa umat Allah harus berbeda dari bangsa lain bahkan dalam hal makanan. Saya tidak tahu kamu itu saudara atau tidak. Saya tidak tahu kamu sahabat atau tidak. Saya tidak tahu mana yang jadi kesamaan bagi kita. Sehingga Alkitab mencatat bahwa Allah memberikan aturan daftar makanan. Kalau ada orang yang makan babi berarti dia bukan bangsa Israel, saudara-saudara. Kalau ada orang yang makan ular, maka dia bukan bangsa Israel. Karena Alkitab mengatakan demikian. Segala binatang-binatang yang boleh dan tidak boleh kamu makan. Yang kedua, tubuh itu adalah bait Roh Kudus. Apa yang kita makan itu mencerminkan penghormatan kita kepada tubuh yang adalah milik Allah. Bukan hanya soal aturan, tetapi soal sikap hormat dan tanggung jawab rohani. Saudara, orang Batak secara khusus bilang, daripada saya mati tidak makan, lebih baik saya mati makan. Artinya ya begitu, ya kan? Saya bilang kalau makan babi itu haram. Begitu ya. Karena saya memang darah tinggi, kolesterol, asam urat begitu ya. Tapi kalau saudara yang masih darah rendah gitu ya, makanlah banyak-banyak gitu ya kan. Supaya darahnya tinggi, jangan lemas-lemas saja. Seperti itu ya kan. Nah, RW juga tadi nggak disebut ya. Karena dia berkuku belah, RW B1 gitu ya. Disingkat, kalau babi hutan tadi dikatakan B2 seperti itu. Tapi dibilang babi hutan ya, bukan babi putih gitu ya. Aili kan babi hutan ya kan. Iya, yang dilarang babi hutan Pak Pendeta. Pendeta harus baca yang benar gitu ya. Aili yang tak boleh dimakan. Sama saja saudara. Lalu yang kedua, tubuh adalah bait Roh Kudus. Apa yang kita makan mencerminkan penghormatan kita kepada tubuh yang adalah milik Allah. Bukan soal aturan, tapi soal sikap hormat kita dan tanggung jawab kita. Nah, dalam ayatnya lompat-lompat ini ya. Slide yang ketiga coba. Perubahan hukum makanan dalam perjanjian baru, saudara-saudara. Perjanjian lama selalu mengatur saudara boleh makan apa tidak. Saudara boleh makan yang ini atau tidak. Saudara boleh Karena apa? Karena orang yang menjadi bangsa pilihan Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu ya, Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak lagi Yakub. Padahal Abraham bukan hanya anaknya si Ishak, ada si Ismail. Abraham bukan hanya anaknya si Ishak, tetapi ada si Ismail. Lalu garis keturunan kita lurus, Ishak punya anak Yakub. Bukan hanya Yakub anak dari Ishak seperti itu. Lalu Yakub, Alkitab katakan dia berubah menjadi Israel, bangsa. Yang harus dipisahkan begitu. Jadi untuk mengetahui mana yang benar-benar dari garis keturunan perjanjian. Nah, dalam Markus 7 ayat 18 sampai 19. Hukum makanan dalam perjanjian baru. Markus 7 ayat 18 sampai 19. Yesus bicara begini, maka jawabnya, apa yang kamu tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, karena bukan yang masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan itu halal. Puji Tuhan. Kita tidak bicara tentang aturan-aturan lagi saat perjanjian baru sudah datang. Yesus masuk
Yesus muncul dan menyelamatkan orang percaya sehingga kita tidak bicara tentang boleh makan apa tidak. Hal-hal yang jasmani atau tidak. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kalau kita tidak bisa melakukan perjanjian sulit kita masuk ke dalam kerajaan sorga saudara. Banyak aturan yang harus kita penuhi. Orang mau masuk ke sorga itu harus aturannya A, B, C. Tidak boleh makan ini. Tidak boleh 10 perintah Allah dan lain-lain sebagainya. Lalu Yesus datang untuk memberikan jalan supaya orang yang tidak pantas masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena begitu banyaknya syarat dan ketentuan berlaku. Bintang, syarat ketentuan berlaku untuk masuk kerajaan sorga. Hanya orang yang sempurna. Lalu Yesus datang untuk menyempurnakan. Orang yang tidak bisa melakukan banyak syarat-syarat dan ketentuan itu tidak bisa saudara-saudara. Selanjutnya, prinsip kasih dan hati nurani. Paulus menasihati kita agar tidak menghakimi orang karena pilihan makanan. Ada orang yang makan babi, saya tidak makan babi. Lalu saya bilang, kau tidak melakukan perintah Allah. Selanjutnya, yang makan babi bilang sama saya, yang tidak makan babi. Memangnya cuma kau yang masuk surga karena tidak makan babi. Gitu ya saudara-saudara. Ada yang makan darah, ada yang makan tikus, ada yang makan serangga-serangga lainnya. Lalu Paulus menasihati kita agar tidak menghakimi orang karena pilihan makanan. Yang penting adalah hati nurani, kasih terhadap sesama dan tidak menjadi batu sandungan. Dalam imamat tadi sebelumnya, bukan Allah hanya peduli terhadap kesehatan tubuh saudara-saudara. Tadi disebutkan makanan-makanan yang enak sekali, yang lezat, yang tidak boleh kita makan. Itu bukan mengatur diet kita, pola makan kita. Tetapi Allah ingin umatnya hidup berbeda bahkan dalam cara makan. Makan menjadi simbol ketaatan dan pemisahan antara bangsa kafir katanya. Ayat 45 tadi katakan, sebab akulah Tuhan yang telah membawa kamu dari tanah Mesir supaya kamu kudus karena aku ini kudus. Ayat 45. Yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Allah ingin memisahkan antara bangsa pilihannya dengan bangsa orang lain. Karena orang yang makan itu, yang tidak makan itu adalah cerminan ketaatan dia kepada Tuhan. Jadi orang mau makan dia tanya dulu sama Tuhan. Tuhan saya mau makan. Saudara-saudara ada di antara kita yang mau makan tidak tanya Tuhan. Langsung ribakon gitu ya makan gitu ya. Langsung lupa berdoa. Saya pernah makan lupa berdoa. Pas saya suap lalu lupa berdoa. Belum saya kunyah langsung saya tutup lagi gini. Berdoa saya. Begitu saudara-saudara. Pernah kan? Kita orang yang percaya mengaku diri kita percaya. Masuk makanan ke mulut kita tidak ingat Tuhan saudara-saudara. Kita tidak ingat Tuhan. Tubuh adalah bait Allah. Paulus mengingatkan kita bahwa tubuh kita bukan milik. Tubuh itu adalah bait Roh Kudus. Karena itu kita harus menjaga tubuh kita. Termasuk dari apa yang kita konsumsi. Bapak Ibu Saudara, saya udah mulai gemuk lagi ya kan. Saya sudah mulai kurus lagi. Yang mana sih yang benar? Pendeta kemarin bilang kurus. Sekarang tambah gemuk gitu ya. Nah, mau kurus kita, mau gemuk kita diberkati Tuhan. Haleluya. Iya. Saudara, bapak-bapak katanya kalau tidak buncit itu rumah tangganya nggak bahagia gitu katanya. Katanya. Nggak tahu ya, saya juga dibilang begitu. Sehingga saya berusaha untuk membuncitkan perut saya. Saya nggak tahu Pak Guru juga, Bapak Sintua gitu buncit juga ya. Ya makin bapak-bapak makin buncit gitu. Atau ibu-ibu, ketika engkau menemukan suami yang menyayangimu, maka dengan begitu pula berat badanmu akan bertambah. Itulah suami yang mendatangkan kebaikan. Katanya begitu, kata tetangga. Jadi kalau ibu-ibu yang mulai melebar ke kiri ke kanan berarti punya suami yang memperhatikan, begitu ya. Jadi kalau kita melebar bersama gitu ya, suami dan istri tambah gemuk bersama, artinya kita diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya gitu ya. Jadi kalau ada bapak ibu yang saya langsing. Lalu kemarin saya datang ke terapi klinik ya kan. Atau saya belajar tanya tentang diet ke gym.
harus diet itu bukan perkara murah. Makanannya harus ini Pak, telur ini ikan ini gitu. Supaya kurus Pak. Ngeri juga ya. Mahal juga yang namanya kurus gitu ya kan. Jadi Bapak Ibu saya percaya bahwa orang yang langsing, bapak-bapak yang langsing yang tidak gemuk, ibu-ibu juga yang langsing itu berarti saudara diberkati juga Tuhan finansialnya. Karena kurus mahal, haleluya. Iya, kurus itu mahal. Tanya sama ibu-ibu. Ih, pengen kali aku kayak kau. Langsing ya gitu ya. Iya, begitu. Kita juga yang buncit kan pengen juga lihat bapak-bapak yang agak six pack. Langsing gitu kayak Pak Walisman gitu kan. Ih, pengen juga kita. Dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Begitu saja dari lajang gitu ya. Dari muda. Karena ya saya kenal amang boru saya. Ayahanda dari Pak Sianipar ya dari muda begitu langsing begitu ya. Pengen gitu badannya nggak berubah gitu ya kan. Iya mahal saudara. Jadi mau kita gemuk, mau kita kurus, kita diberkati Tuhan. Haleluya. Nah apa yang kita makan itu mencerminkan diri kita gitu. Jadi bukan berarti kita dilarang makan. Boleh makan ikan ini enggak, boleh makan babi, boleh enggak makan daging sapi, boleh enggak makan steak gitu ya di luar steak gitu ya. Mau makan apapun saudara-saudara. Kalau begini, pernah saudara dengar ibu penginjil bilang, anak-anak saya itu dari kecil tidak saya beri jajan begitu ya. Jadi kalau ada anak-anak yang angkat tangan, siapa yang tidak berarti anaknya Pak Sihombing lah itu. Kira-kira begitu ya. Ya saudara ya, supaya mudah mengertinya. Nah, artinya dipisahkan seperti Alkitab mengatakan yang boleh makan, yang tidak boleh makan daging babi, daging rusa dan lain-lainnya, ikan, kepiting dan lain-lain sebagainya. Itu memisahkan antara ini anak Sihombing atau bukan. Ini bangsa Israel atau tidak, seperti itu saudara-saudara. Maka bukan hanya soal kebutuhan fisik tapi juga penghormatan terhadap Tuhan. Apa yang kita makan bisa menjadi tindakan rohani kita jika kita lakukan dengan kesadaran dan ucapan syukur. Selanjutnya, Paulus menasihati jangan sampai salah pilihan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jika saudara-saudara kita tersandung karena kita makan sesuatu yang menurut mereka najis, lebih baik kita menahan diri. Prinsipnya kasih lebih penting daripada kebebasan pribadi. Puji Tuhan. Alkitab tadi menjelaskan dalam perjanjian lama bahwa kamu tidak boleh makan babi. Tetapi perjanjian baru Yesus katakan semua makanan halal. Artinya ada orang yang makan babi karena kesehatannya. Ada orang yang makan babi ya memang karena ya tidak bisa. Tidak bisa begitu. Ada orang yang tidak minum kopi. Ya jangan dikasih kopi begitu. Ada orang yang memang tidak bisa seperti itu. Ya kita tidak menjadi batu sandungan. Karena kita makan sesuatu yang menurut mereka najis. Tetapi orang yang tidak makan pun tidak mengatakan kepada orang yang makan bahwa engkau tidak masuk surga. Seperti itu. Sehingga kita menahan diri. Hidup sehat memuliakan Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, menjaga kesehatan dan disiplin diri. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Jadi nanti pulang dari tempat ini saudara-saudara baca dari ayat 1 sampai ayat 47. Boleh gak saya makan ini? Boleh gak saya makan ini? Apakah saya benar boleh makan? Kalau tadi dibilang babi gak boleh makan. Saya ulang-ulang saudara-saudara. Karena ada kita yang memang boleh makan seperti itu. Babi, unta, kelinci. Hewan yang bersirip dan tidak bersisik seperti lele. Ya malam aku makan. Iya, kepecel ya kan. Padahal gak ada kacangnya, pecel dibilang. Tapi lele juga. Lele, belut. Pernahnya saudara makan belut? Pernah. Kepiting bagus itu. Kolesterolnya tinggi itu. Saudara kalau kolesterolnya rendah makanlah itu.
Biar kolesterolan. Tinggi itu. Kepiting. Iya. Saudara kalau merasa darahnya rendah. Lemas sekali aku. Makanlah yang berkolesterol. Supaya tinggi, naik gitu. Semangat gitu saudara. Tapi kalau kita yang sudah kolesterolnya naik. Sudah terlalu semangat. Kita makan yang pahit-pahit saja. Yang gak ada rasa gitu ya. Mutih gitu. Makan sayur aja gitu ya. Udang. Udang ya kan. Cumi. Cumi. Kerang, lobster. Semua ini Alkitab katakan hewan air yang bersirip dan bersisik. Begitu. Boleh gak dimakan? Ya itu. Lalu burung. Burung elang, burung nasar, burung hantu, burung gagak, burung unta, kelelawar. Waduh. Semua kita panggang, kita goreng ya kan. Kita rebus. Yang penting itu matang gitu ya kan. Yang penting matang gitu ya kan saudara-saudara. Serangga. Kebanyakan serangga dianggap najis. Tapi ada serangga yang memang dipelihara supaya jadi hewan dimakan. Ya kan? Kecoa itu dimakan. Tapi ada juga yang senang. Iya kan? Geli aku lihat kecoa aja. Ngomong kecoa aja aku udah geli ini saudara-saudara. Iya. Ya geli aku ngomong. Ulang-ulang ngomong kecoa aku udah geli. Bukan aku takut. Makanya waktu kami di kandang di satu pulau. Kandang babi itu lebih bersih daripada tempat kos anak-anak lajang. Iya. Karena babi itu tidak boleh ada kotor. Karena kalau kotor disitulah letaknya mikroba, virus, bakteri dan lain-lainnya. Wih terlalu tinggi ngomongnya ya kan. Karena babi itu harus bersih saudara-saudara. Serangga tidak boleh ada. Di kosan anak lajang itu mungkin ada serangga. Tapi di kandang babi itu tidak boleh. Di kosan anak lajang itu boleh kopi tumpah. Jadi lembab basah gitu ya. Di kandang babi tidak boleh seperti itu. Basah itu tidak boleh, lembab. Paru-parunya basah, katanya begitu. Bayangkan saudara, babi dibilang paru-parunya basah. Gaya bak. Kenapa paru-parunya basah? Kalau paru-parunya basah, tumbuh badannya sulit. Nanti lambat dia bertumbuh jadi besar. Dia dijual lambat, dikasih makan tak tambah besar. Dikasih makan tak tambah besar. Dijual tidak laku, akhirnya gaji kita turun. Begitu Bapak Ibu dan Saudara. Nah, artinya apa yang boleh kita makan tadi itu adalah sesuatu yang larangan yang harus kita patuhi. Tetapi Yesus mengatakan bahwa menjaga kesehatan dan disiplin. Apa yang engkau makan dan minum, yang jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Selanjutnya, sudah itu aja. Apakah makanan kita mencerminkan hidup yang menghormati Allah? Apakah kita menjaga tubuh kita sebagai bait Roh Kudus? Apakah pilihan kita makan dan tidak makan itu menjadi kesaksian atau justru menjadi batu sandungan bagi orang-orang sekitar? Mari kita makan dan minum itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Belum makan kolek, lain kali makan kolek ya, gitu ya. Kita makan, lalu kita menjadi batu sandungan kepada orang yang tidak makan. Bikin lagi musiknya, biar enak. Lalu saya bilang, aku belum makan, aku berpuasa untuk kemuliaan Tuhan. Kayaknya seumur hidup kau belum pernah kulihat berpuasa, Le. Kan gitu ya. Jadi saya tidak makan, saya menghakimi orang yang makan. Saya makan, menghakimi orang yang tidak mampu untuk makan, saudara-saudara. Poin-poin ini mengingatkan kepada kita bahwa ada banyak aturan-aturan, saya ulangi, babi tidak boleh kita makan. Karena berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. Unta, kelinci, binatang air, belut, ikan lele, kepiting, udang, cumi, kerang, tidak boleh kita makan. Burung unggas, elang, burung hantu, bangau, gagak, burung nazar, serangga, belalang, jangkrik, dan belalang selanjutnya. Binatang yang merayap, tikus, kadal, ular, toke, cacing, nggak pernah boleh diizinkan untuk makan. Yesus perjanjian lama mengatakan seperti itu. Yesus dan perjanjian baru, dalam perjanjian baru ada ajaran bahwa makanan tidak lagi menajiskan
spiritual. Perjanjian lama bahwa bangsa Israel dipisahkan antara orang yang boleh makan. Karena orang yang makan babi dianggap dia kerohaniannya tidak dijaga karena dia tidak taat kepada Allah. Tetapi perjanjian baru mengatakan berdasarkan hukum kasih. Saya makan dan tidak makan itu tidak menunjukkan spiritual saya. Banyak orang Kristen meyakini bahwa larangan makan dan dalam perjanjian lama itu tidak berlaku lagi. Tetapi bagi kita, kalau kita anggap makanan itu tidak menyehatkan, maka jangan makan. Saudara-saudara, hidup sehat dan atau melakukan sesuatu yang lainnya, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, kalau tadi ada dari ibu guru, kami juga bersaksi karena istri saya tidak datang karena anak kami Gamaliel sakit demam tinggi dari jam 3 pagi. Lalu mulai kami Jento si Jabat kena serangan jantung. Jadi saya tidak bisa paksa istri saya untuk datang ke gereja nangis dari jam 3 pagi. Kita berdoa supaya Tuhan menjaga kita dari serangan-serangan apapun. Entah itu serangan jantung, serangan fajar, serangan apapun itu. Saudara, Tuhan menjaga kita dari segala malapetaka yang akan menjatuhkan iman percaya kita. Saya tidak katakan bahwa orang miskin itu jauh dari Tuhan. Tetapi mungkin karena aku tidak punya uang, mungkin aku bilang aku jauh dari Tuhan. Tapi saya tidak katakan juga ada orang bilang kalau aku banyak uang aku dekat dengan Tuhan. Tapi setelah dia kaya, dia jauh juga dari Tuhan. Artinya uang memang tidak bisa menentukan orang dekat atau jauh dari Tuhan. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk kesaksian yang telah kita dengar Bapak Pendeta Raminton Sitinjak. Agar Tuhan memberkati di masa-masa tuanya, di masa pensiunnya. Kita berdoa juga untuk Bapak Jento si Jabat. Tadi pagi, dini hari terkena serangan jantung. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita punya Allah yang hebat. Begitu besar. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan anak yang tunggal. Di saat aku percaya. Kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, Dia selamatkan kita. Amin. Hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku, untuk diriku Kau tebus. Kasih menyelamatkanku. Amin. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Engkau mengorbankan anak-Mu yang tunggal supaya kami selamat Tuhan. Kami yang berdosa ini selamat Tuhan. Mari puji Dia, mari kita sembah Tuhan kita. Oh, amin. Dengan pujian ini, mari kita katakan begitu
sembuhkan luka kita. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat, amin. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasihnya Tuhan, Dia sanggupkan hidup. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Ingat kasihnya yang selalu, amin. Kasih Tuhan ada tersedia bagi kami. Yes. Bagiku bilur-bilurnya sembuhkan setiap luka hati, luka batin, luka apapun itu. Amin. Lukaku kasih Yesus, kasih Yesus bagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Ini adalah pujian penyembahan kami. Kami menaikkan dengan rasa syukur kami. Oh Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kuduslah Engkau Tuhan, sebab Engkau kudus. Dimuliakanlah nama-Mu, sebab Engkau yang termulia. Terpujilah Tuhan dalam segala keadaan kami, dalam segala kondisi keuangan kami, dalam segala kekurangan kami Tuhan. Kami berusaha untuk mengucap Tuhanku. Bapa, kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang Tuhan larang dalam hidup kami. Tetapi hari ini Tuhan, Kau mengajar kami Tuhan. Ada makanan yang tidak boleh kami makan Tuhan. Ada makanan yang tidak boleh kami sentuh. Ada makanan yang tidak boleh kami konsumsi Tuhan. Kami tahu Tuhan kerohanian kami. Kami tahu Tuhan apa yang masuk ke mulut kami. Kami tahu Tuhan apa yang masuk di dalam diri kami Tuhan. Semua yang baik Tuhan. Kami berusaha Tuhan. Setiap pekerjaan kami yang menghasilkan nafkah yang baik Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk memasukkan semua yang baik kepada diri kami Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau hari ini Tuhan kami belajar semua yang Tuhan larang, makanan hewan-hewan yang tidak boleh kami makan. Tetapi Yesus sampaikan bahwa semua makanan menjadi halal Tuhan. Kalau kami mengucap syukur, kalau kami berserah kepada Tuhan, kami ingat kepada Tuhan ketika kami makan. Ya Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau kami sering lupa ketika kami makan Tuhan. Kami sering tidak mengucap syukur kepada Tuhan ketika kami diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan, menjadi orang-orang yang takut akan Engkau. Sehingga apa yang bisa kami makan Tuhan, itu menjadi ciri khas kami. Itu menjadi kerohanian kami. Kami menjaga diri kami untuk tidak makan makanan yang Tuhan larang Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Seringkali apa yang kami makan bisa menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak makan. Seringkali kami yang tidak makan dan menguasai diri kami menganggap diri kami lebih kudus daripada mereka yang tidak makan. Dalam nama Yesus hari ini Tuhan, Engkau mengajar kami untuk tidak menjadi batu sandungan oleh karena makanan minuman yang kami masukkan kepada mulut kami. Tuhan, berilah Roh Kudus kepada kami sehingga kami Tuhan bisa Tuhan patuh dan taat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk
setiap kesaksian yang telah kami dengar. Bapak Pendeta Raminton Sitinjak, terima kasih Bapak. Di masa tuanya Tuhan, di masa pensiunnya Tuhan, segala kebaikan mendatanginya Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi kepadanya Tuhan, itu berasal dari Tuhan, mendidik Tuhan, mengajar semua yang baik Tuhan. Memberitahu kepada kami bahwa kami harus lebih kuat lagi Bapak. Engkau yang memberkati Tuhan kesehatan Bapak Pendeta kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mungkin ada kesalahan atau kekeliruan yang dianggap orang lain Tuhan. Tetapi Tuhan, nyatakanlah kebaikan-Mu Bapa. Biarlah segala kesehatan Tuhan berikan kepada Bapak Pendeta kami dan Ibu Tuhan. Di dalam masa pensiunnya Tuhan, di dalam membangun rumah mereka yang baru Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala berkat Tuhan. Engkau yang mencukupkan hati mereka Tuhan. Sehingga mereka memiliki hati yang kuat dalam menjalani hari-hari ini Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya Tuhan di masa pensiunnya ini Bapa. Sehingga pelayanannya itu menjadi sumber kekuatannya, sumber kepercayaan dirinya Tuhan. Untuk melalui hari-hari usaha yang akan hamba-Mu rencanakan ke depannya Tuhan. Kami percaya kalau itu berasal dari Tuhan, maka Tuhan akan memberkati setiap rencana kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat di tempat ini. Semua pekerjaan kami Tuhan Engkau yang menguduskan nih Bapa. Kami berusaha menguduskan setiap pekerjaan kami. Setiap penghasilan yang kami hasilkan, kami berusaha untuk menguduskannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya itu menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan, oleh karena kesalahan-kesalahan kami, sehingga berkat Tuhan menjadi terhalang kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Bapak Cento Sijabat Tuhan. Kalau tadi pagi telah mendapatkan serangan jantung Tuhan, Engkau adalah tabib yang ajaib. Engkau adalah Allah yang hebat. Bilur-bilur Tuhan sanggup menyembuhkan kami yang menderita penyakit. Tuhan Yesus berkatilah segala kesehatan kami. Apa yang kami makan Tuhan, apa yang kami minum, sehingga tidak menjadi pemicu kesehatan kami aktif kembali Bapak. Kiranya Kau menolong keluarga mereka Tuhan. Keluarga Cento Sijabat Tuhan. Anak-anaknya masih kecil Tuhan. Kau memberkati dia Tuhan di masa mudanya dengan pekerjaan yang begitu baik luar biasa. Tetapi untuk satu ini Tuhan, berikanlah umur yang panjang sebagai penerus keluarga Sijabat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan. Terpujilah Tuhan atas segala kebaikan yang kami terima hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang bisa kami beri. Kami memberi dari apa yang kami bisa beri Tuhan, sesuai dengan kemampuan kami. Bapa, lihatlah kami. Jangan biarkan karena kekayaan kami jauh dari Tuhan. Jangan karena kemapanan kami, itu membuat kami membatasi diri kami untuk datang ke gereja. Karena kami merasa gereja ini tidak pantas untuk kami yang sudah diberkati. Tuhan, biarlah Tuhan pakai kami yang sudah diberkati dengan segala kekayaan kami. Kau memberkati pekerjaan, usaha dan dagangan kami. Sehingga dengan kekayaan kami, kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan. Kalau ada di antara kami yang kesulitan dalam ekonomi Tuhan, kami tetap mengangkat tangan kami kepadamu. Bukti kami menyerah Tuhan. Kami tidak berharap kepada orang lain. Kami tidak berharap kepada pertolongan orang lain Tuhan. Kami berharap Tuhan menolong kami. Menjagai setiap usaha kami yang kecil Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur dalam segala sesuatu. Sehingga berkat Tuhan yang berlimpah-limpah itu sumbernya dari tempat yang kecil Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kau memberkati sidang jemaat Tuhan yang masih muda. Kau berkati Tuhan yang masih sekolah dan kuliah. Ajarlah kami untuk jujur Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Berapapun nilai yang kami dapatkan, kalau Tuhan memegang tangan kami, maka pekerjaan setelah kami lulus akan tersedia bagi kami.
Dalam nama Tuhan Yesus, rumah tangga sidang jemaat Tuhan, Kau berkati kami Tuhan. Berkatilah laki-laki, seorang bapa di gereja ini Tuhan. Mereka menjadi imam bagi rumah tangga mereka Tuhan. Kuat tangannya Tuhan, kuatkanlah kakinya. Sehingga mereka bisa bekerja untuk menafkahi keluarga mereka. Sehingga dia menjadi laki-laki yang dihormati di rumah tangga mereka Tuhan. Jangan biarkan kehormatan kami berkurang oleh karena ketidakmampuan kami untuk mencari nafkah. Tuhan, berkatilah ibu-ibu. Berkatilah mereka Tuhan. Menjadi ibu yang cakap, istri yang cakap. Melayani suami dengan baik seumur hidup mereka. Menjaga anak-anak dan membesarkan anak-anak dengan baik. Dalam nama Yesus, perhatikanlah kebutuhan mereka Tuhan. Mampukanlah ibu-ibu menjadi seorang penolong bagi laki-laki di rumah tangga mereka. Kuatkanlah mereka Tuhan berlipat kali Tuhan. Sehingga mereka bisa mengantarkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam nama Yesus, berkatilah anak-anak Tuhan. Kami yang masih sekolah, yang sudah kuliah, dan yang sudah bekerja, Tuhan ajar kami untuk menghormati orang tua kami. Setiap penghasilan kami persembahkan kepada orang tua kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah orang tua kami bisa menuai semua yang bisa kami hasilkan Tuhan. Sebagai anak, kami mau menjadi anak yang patuh, penurut, sehingga berkat Tuhan tidak akan pernah lari daripada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum sempat hadir di tempat ini. Jagailah mereka Tuhan. Ringankan langkah mereka untuk sampai ke tempat ini. Sehingga minggu yang akan datang mereka bisa bersama-sama dengan kami untuk beribadah. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Dan jauhkan setiap mara bahaya, binatang pelahap. Mari naikkan pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku dan meluaskan daerah kami. Daripada mara bahaya, amin. Hanya merepekkannya sehingga kesakitan. Lebih sungguh lagi kita bersyukur, naikkan pujian ini. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan Tuhan, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka yang akan menimpa kami, menimpa keluarga kami, menimpa anak-anak kami. Ya Tuhan, jauhkanlah semuanya itu sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak sekali lagi katakan sehingga aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita lipat tangan kita dan akhiri ibadah kita dengan doa penutupan. Ya Bapa kami, ya Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara. Itulah ya, kalau berdoa untuk layak hula-hula kami itu cuma satu. Jadi supaya semua baik-baik saja, maka kita bisa menjaga pola makan kita yang enak-enak. Kalau tidak terjadi apa-apa, maka baik. Kita akhiri ibadah kita ini dengan lagu pujian di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah kita akan kembali bersama-sama. Tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi orang yang datang kepada rumah kita untuk menagih utang kita. Hanya di sorga nanti, tempat di mana sukacita melimpah-limpah bagi setiap orang. Haleluya. Ada Yerusalem yang baru yang akan menyegarkan jiwa kita. Roh kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus. Aku rindu bersama Yesus di kemudian hari. Inilah harapan. Kita telah dikenyangkan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kira-kira tahu saat ini ya, semua makanan itu sudah halal ya. Sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus bilang. Tapi kita harus punya hikmat yang daripada Tuhan untuk mengendalikan diri. Apa yang harus kita makan, apa yang bisa kita makan, apa yang tidak bisa kita makan. Kita harus bisa menjaga kesehatan kita sebagaimana kita menjaga bait Allah dalam tubuh kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan pulang dari tempat ini. Setiap pokok-pokok doa kita jangan ada yang kita lupakan. Setiap saudara-saudara kita yang butuh pertolongan doa, kita ingat 1 minggu ke depan kita penuh dengan doa dan permohonan kepada Tuhan. Karena setiap pergumulan-pergumulan saudara-saudara kita mau turut bersama-sama bersehati. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan pulang dari tempat ini membawa sukacita yang daripada Tuhan sambil kita menaikkan lagu pujian. Kami datang membawa pujian. Saya undang hamba-hamba untuk maju ke depan dan juga seluruh jemaat Tuhan untuk bersalam-salaman. Gloria, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi.